Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Jumpa lagi dalam persekutuan doa secara online. Kita bersyukur Tuhan masih memberkati kita dan masih memberi kita kesempatan boleh berdoa bersama dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mulai persekutuan doa kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang begitu baik kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan. Terlebih pada malam hari ini Tuhan, setiap kami masih boleh memuji Tuhan, berdoa, bahkan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Ajari kami untuk selalu mencari Engkau, supaya setiap kami boleh terus merasakan sukacita, penyertaan dan kasih yang daripada-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berdoa dalam pokok doa kita. Tetapi sebelum itu mari kita memuji Tuhan dengan sungguh, dengan puji-pujian, sehingga kita boleh merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya.
Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masih dalam suasana Paskah. Mari bersama-sama kita malam hari ini merenungkan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena kami memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Melalui karya yang agung, kematian dan kebangkitan Kristus, kami dimungkinkan untuk memperoleh karya keselamatan itu, keselamatan dalam Yesus Kristus ketika kami beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Malam hari ini kami merenungkan keagungan karya-Mu itu melalui bagian firman Tuhan. Biarlah Roh Allah yang akan berkarya, berbicara dalam hati kami, menerangi hati kami, membuat kami mengerti firman-Mu, dan memampukan kami melaksanakan firman itu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Malam hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan melalui bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. 1 Petrus pertama ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata kepada kita, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah respon kita ketika kita memikirkan tentang karya keselamatan yang kita terima dari Allah? Bagaimanakah kita meresponi karya keselamatan itu ketika kita memikirkan karya keselamatan itu bagi kita? Apakah kita merasa biasa-biasa saja? Atau mungkin kita juga nggak merasa apa-apa, nggak tersentuh? Atau sebaliknya, mungkin ada di antara kita yang sungguh-sungguh bisa merasakan kebesaran, keagungan karya keselamatan, mungkin dengan menangis, mungkin juga dengan bernyanyi, mungkin dengan bersorak, mungkin dengan bersukacita. Tapi malam hari ini Rasul Petrus memberikan ungkapan respon dia kepada Allah ketika dia merenungkan, ketika dia memikirkan tentang karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan respon itu mengalir begitu cepat. Respon itu segera muncul dalam dirinya melalui sebuah pernyataan pujian kepada Allah. Petrus memberikan respon dengan segera melalui pujian kepada Allah ketika dia memikirkan tentang karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa dia menaikkan pujian sedemikian rupa? Karena ketika dia merenungkan akan karya keselamatan itu, dia tahu pasti bahwa motivasi utama ketika melaksanakan karya keselamatan itu ada pada diri Allah sendiri dan bukan pada diri manusia, bukan pada diri Petrus sendiri. Sekali lagi, motivasi utama Allah melakukan karya keselamatan itu bukan pada diri manusia, tetapi pada diri Allah sendiri, dan dia nyatakan itu dengan ungkapan rahmat-Nya yang besar. Karena rahmat yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kalau kita mau bandingkan dengan Yohanes pasal 3 ayat 16, maka sekali lagi ayat itu juga berbicara bahwa motivasi yang mendasari Allah melakukan karya keselamatan adalah kasih-Nya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Motifnya ada pada diri Allah sendiri dan bukan pada diri manusia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada perayaan Jumat Agung waktu yang lalu saya menyampaikan apa itu artinya rahmat. Rahmat adalah tindakan Allah. Dia tidak memberikan apa yang sepatutnya kita terima, apa yang sepatutnya diterima oleh manusia. Allah tidak memberikan apa yang sepatutnya diterima oleh manusia. Apa itu? Hukuman, maut, murka Allah. Itu tidak diberikan Allah kepada manusia, tidak menimpa manusia, tetapi ditanggungkan di dalam diri Yesus Kristus. Itulah rahmat Allah yang begitu besar. Seharusnya kita menerima hukuman, seharusnya kita menerima maut, seharusnya kita menerima murka Allah, tapi Allah di dalam Yesus Kristus menanggungnya. Yesus Kristus menanggungnya melalui kematiannya di atas kayu salib. Itulah rahmat Allah yang begitu besar. Maka ketika melihat rahmat Allah yang begitu besar yang dia terima, yang dia miliki, Paulus memuji Allah. Dia lakukan dengan hati yang penuh penyembahan, hati yang menyembah, adoring heart, hati yang penuh dengan penyembahan, karena begitu kagumnya akan kemurahan Allah, akan rahmat Allah yang begitu besar. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh merenungkan keagungan, hebatnya, luar biasanya karya keselamatan di dalam Yesus Kristus yang dapat melakukan pujian yang seperti itu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Ketika kita memikirkan karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus, apa reaksi kita? Apa respons kita? Apakah kita bisa seperti Rasul Petrus yang menyatakan pujian akan karya keselamatan yang diberikan Allah dalam Yesus Kristus? Rasul Petrus menyatakan bahwa semua kebaikan Allah itu diawali dengan rahmat Allah yang begitu besar. Oleh rahmatnya, karena rahmat yang begitu besar, melahir barukan kita kembali. Rahmat Allah sedikit berbeda dengan karakter atau sifat-sifat Allah yang lain. Kalau keadilan Allah itu akan menghukum kita, karena dia adil maka dia akan menghukum manusia yang berdosa. Kalau kekudusan Allah itu memisahkan kita dari Allah, karena kekudusan tidak bisa bercampur dengan dosa, maka akan memisahkan kita. Dosa akan memisahkan kita dari Allah. Kebenaran akan menegaskan tuntutan hukum Taurat yang harus kita penuhi, standar yang harus kita penuhi supaya kita hidup benar di hadapan Allah. Dan kita tidak mampu memenuhi tuntutan kebenaran Allah itu. Tetapi rahmat Allah mengawali seluruh kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Rahmatnya memberikan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat karena rahmatnya yang begitu besar telah melahirkan kita kembali. Allah barukan kita. Ketika kita beriman, ketika seseorang beriman kepada Yesus Kristus, dia menerima keselamatan, dia menjadi ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 Paulus mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita diperbaharui sedemikian rupa. Kita yang semula manusia yang berdosa, memiliki status dosa, hamba dosa, sekarang menjadi hamba Allah.
Kita yang semula berada di bawah hukuman maut karena dosa, tetapi sekarang menerima kehidupan di dalam Yesus Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru. Kita yang mati dalam dosa kemudian dihidupkan kembali oleh karya Allah. Melalui kematian Kristus, melalui kebangkitan Kristus, kita beroleh kehidupan. Ini kebaikan Allah yang kita terima karena rahmat-Nya yang begitu besar. Bukan hanya itu saja, rahmat-Nya yang begitu besar kepada kita memungkinkan kita memiliki pengharapan yang hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan hidup yang penuh pengharapan. Tetapi dalam terjemahan dari teks aslinya, maka pengharapan yang hidup yang lebih tepat. Allah memberikan pengharapan yang hidup kepada kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kita dilahirbarukan menuju sebuah pengharapan yang hidup. Mengapa dikatakan sebagai pengharapan yang hidup? Karena di dalam Yesus Kristus, ketika kita beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita memiliki kehidupan kekal. Oleh karena Sang Juru Selamat itu yang telah bangkit. Dia bangkit. Dia tidak tetap mati, tetapi dia bangkit, menang atas maut. Itulah sebabnya pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan yang hidup, karena dia bangkit, menang atas kuasa maut. Pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan yang hidup, karena Allah memberikan kepada kita, Allah menyediakan kepada kita, kata Petrus, suatu bagian yang tidak dapat binasa, bagian yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu. Ini jauh berbeda dengan apa yang dunia dapat berikan kepada kita. Apa yang dunia berikan kepada kita sifatnya sementara. Harta, kedudukan kita, jabatan kita, popularitas kita, sifatnya sementara. Ibaratnya adalah warisan yang diberikan dunia kepada kita, sifatnya sementara. Tetapi warisan yang diberikan Allah kepada kita tidak dapat binasa, tidak dapat layu, tidak dapat cemar, tidak dapat binasa. Berbeda dengan lilin yang menyala tapi kemudian dia akan padam. Berbeda dengan rumput yang bertumbuh tapi kemudian dia akan layu. Berbeda dengan bunga yang mekar tapi kemudian dia akan gugur. Sifatnya sementara, tetapi apa yang diberikan Allah sifatnya kekal. Warisan itu yang diberikan Allah itu jauh lebih besar daripada apa digambarkan oleh Rasul Petrus dalam bagian firman Tuhan ini. Kita tidak sanggup untuk menggambarkan betapa besarnya, karena terlalu besarnya untuk dilukiskan karya Allah itu. Ini adalah sebuah pemberian Allah. Meskipun dia tidak dapat dilukiskan, tapi yang kita tahu pasti bahwa ini adalah pemberian Allah. Bukan usaha kita, bukan sesuatu yang kita upayakan, tetapi pemberian Allah, anugerah Allah semata. Dan ini tidak bisa dialami jika kita tidak dilahirbarukan kembali. Jika kita tidak beriman, percaya kepada Yesus Kristus, maka kita tidak menerima bagian itu, pengharapan yang hidup itu, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tidak dapat binasa itu, tidak mungkin akan pernah diterima jika kita tidak dilahirbarukan kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa itu adalah pengharapan yang hidup? Ketika kita beriman percaya kepada Yesus Kristus, kita menerima pengharapan yang hidup. Karena kita terpelihara di dalam kuasa Allah. Apa yang diberikan oleh Allah bukan sementara. Apa yang diberikan oleh Allah adalah janji warisan
yang akan terpelihara untuk kita. Petrus mengatakan, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia dinyatakan pada zaman akhir, kita terpelihara di dalamnya. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi warisan itu, janji warisan itu adalah sesuatu yang pasti kita terima karena kita dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa dalam kekuatannya, dalam kuasanya. Yang terpelihara adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang terpelihara adalah orang-orang yang terus-menerus membangun relasi yang karib dengan Tuhan dengan keyakinan iman yang sungguh, terpelihara di dalam kekuatan Allah, terpelihara di dalam kuasa Allah. Itulah sebabnya kemudian Rasul Petrus memberikan sebuah nasihat yang begitu dalam, karena kita sudah menerima pengharapan yang hidup itu. Maka ayat ke-6 berbicara kepada kita, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Bersukacitalah, nikmatilah hidupmu, sekalipun engkau mengalami kesusahan, penderitaan, penganiayaan. Karena pada waktu itu jemaat yang menerima surat ini berada di bawah penderitaan, penganiayaan karena Kaisar Nero yang memerintah. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya mengalami kehidupan yang sangat susah, sangat sulit karena terancam di bawah kekuasaan Kaisar Nero. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan hidup kita? Sadarkah kita bahwa kita memiliki pengharapan yang hidup ketika kita beriman, percaya kepada Yesus Kristus? Dan karena pengharapan yang hidup itulah, maka nasihat Petrus itu juga seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Bergembiralah, bersukacitalah, sekalipun kamu mengalami harus berduka cita karena berbagai macam pencobaan. Mungkin saat ini kita sedang mengalami kesulitan, pergumulan, baik secara pribadi kita bergumul dengan hidup kita sendiri, kita bergumul dengan pribadi kita sendiri, kita bergumul dengan persoalan-persoalan pribadi kita sendiri. Ditambah lagi mungkin dengan persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah keluarga kita. Relasi antara suami istri, relasi dengan anak-anak, relasi dengan mertua, relasi dengan menantu. Persoalan ekonomi di tengah-tengah keluarga. Kesulitan-kesulitan keuangan yang kita alami. Mungkin pergumulan-pergumulan yang kita alami di tengah-tengah pekerjaan kita. Kesulitan mendapatkan pekerjaan, gaji yang kecil, gaji yang minim, pergumulan-pergumulan yang lain karena pekerjaan, berkat yang minim mungkin kita berpikir seperti itu, atau pergumulan-pergumulan yang lain di tengah-tengah pelayanan kita, sesuatu yang dipercayakan kepada kita, atau pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak terungkapkan dalam kehidupan kita yang ada dalam batin kita. Paulus memberikan nasihat kepada kita karena kita memiliki pengharapan yang hidup. Bergembiralah akan hal itu. Karena kita memiliki pengharapan yang hidup, bersukacitalah. Karena kita menerima sesuatu yang sifatnya abadi, sifatnya kekal, tidak dapat layu, tidak dapat cemar, tidak dapat binasa. Maka mari kita menikmati hidup kita. Maka kita menjalani kehidupan kita dengan penuh pengharapan kepada Allah. Tuhan kiranya menolong kita, memberkati kita di tengah-tengah badai persoalan, di tengah-tengah kehidupan yang sangat susah. Kita mungkin tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh orang-orang atau saudara-saudara kita yang berada di Kupang, berada di Nusa Tenggara Timur yang mengalami badai dan kemudian harus mengalami kesusahan, penderitaan saat ini. Kita tidak sampai mengalami seperti itu. Tapi mari kita belajar untuk tetap bersuka cita, bergembira di tengah-tengah pergumulan-pergumulan hidup kita. Karena kita punya pengharapan yang pasti. Kita terpelihara dalam kekuatan Allah. Allah bekerja. Allah hadir. Allah memberikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beriman kepada Tuhan bukan saja meminta Tuhan untuk melepaskan kita dari
berbagai macam kesulitan kehidupan kita. Tetapi beriman kepada Yesus Kristus berarti kita juga memohon supaya Tuhan memberikan kekuatan untuk kita menghadapi berbagai macam kesulitan hidup, pergumulan hidup kita. Seperti kata Petrus dalam bagian firman Tuhan ini, bergembiralah akan hal itu, akan pengharapan yang pasti yang kita miliki. Kita bersuka cita akan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bersuka cita sekalipun kita harus menghadapi berbagai macam kesulitan penderitaan hidup saat ini. Kiranya Tuhan terus menopang kita, memberikan kekuatan kepada kita, menghiburkan kita, dan kita tetap dalam pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus, karena pengharapan yang diberikan kepada kita adalah pengharapan yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih malam hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu. Kami mohon supaya Tuhan memampukan kami untuk tetap memiliki pengharapan yang hidup di dalam Engkau. Kami terpelihara dalam kekuatan Allah. Tuhan, tolong kami ketika kami harus diperhadapkan pada berbagai macam-macam kesulitan pencobaan hidup. Tuhan, mampukan kami untuk terus bersuka cita, bergembira menghadapi itu semua, karena kepastian yang kami miliki di dalam Yesus Kristus, pengharapan yang kami miliki di dalam Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini, mari kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin.